Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Fa ya ayyuhal ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan serta waktu yang luas untuk bisa kembali lagi bersuah di kajian Sahabat Hijrah West yang insya Allah kita laksanakan setiap minggunya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap mengistiqomahkan kita di kajian ini dan diberikan kekuatan untuk senantiasa istiqomah di kajian ini, dan kita termasuk orang-orang yang diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Baik, tema yang insya Allah Al-Fakir sampaikan hari ini adalah tema yang sangat berat, karena ini adalah tema nafsiyah. Jadi pelajaran nafsiyah itu adalah pelajaran yang sangat berat. Jadi sangat berat sekali karena sejujurnya ini adalah menasehati diri kami sendiri gitu. Nanti adapun hibronya untuk semuanya gitu. Jadi menasihati sekarang ini kami lagi menasihati diri sendiri. Apa itu judul besarnya, yaitu kemaksiatan akan berdampak kepada dakwah. Sebelum kita melanjut, kita definisikan dulu apa itu maksiat. Maksiat adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia tidak menjalankan perintah Allah atau tidak menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, baik yang besar maupun yang kecil, atau kalau dalam istilah kita itu secara kafah gitu, seperti itu. Jadi itunya. Terus nanti setelah definisi itu nanti di breakdown lagi. Ternyata maksiat itu dibagi dua, maksiat secara dohir dan maksiat secara batin, atau secara terang-terangan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Oleh sebab itu kita mulai saja, yaitu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ini harus berhati-hati terhadap kemaksiatan. Yaitu kemaksiatan itu walaupun itu kecil, bahkan kemaksiatan yang paling berbahaya itu adalah kemaksiatan yang kecil, kemaksiatan yang tidak terasa, kemaksiatan yang seolah-olah kita itu tidak melakukannya. Jadi kalau kemaksiatan besar kan orang-orang tahu gitu, nanti orang-orang bisa memberikan nasihat kepada kita gitu. Terus juga kita akan dengan mudah mengetahuinya. Abu Fatih, antum ini telah berbuat gibah seumpamanya, kan terucap dari perkataan saya ternyata berbuat gibah seperti itu, sehingga saya menggempur kemaksiatan itu dengan mengucapkan astagfirullahaladzim. Waduh, salah, terima kasih Pak atas mengingatkan saya. Itulah makanya kalau kemaksiatan yang zohir atau yang besar itu akan mudah kita akan mudah kita deteksi dan kita lihat, sehingga mudah sekali. Sebagaimana ada Allah Subhanahu wa taala ini tidak sekali-kali mentolerir maksiat ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mentolerir sedikit pun maksiat. Dan kita tidak membedakan antara maksiat dan besar dan kecil, karena ada hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya la kabiratan
mawal istighfar wala saghiratan ma'al isror. Jadi tidak ada dosa yang besar kalau senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada dosa yang kecil, tidak ada dosa yang kecil itu apabila kita lakukannya berulang-ulang. Jadi dosa yang kecil yang berulang-ulang juga akan berujung kepada dosa yang besar jadinya, seperti itu. Bahkan ada, bisa dibayangkan seperti kanker gitu. Kanker itu kan penyakit yang tidak terasa. Taunya itu tahu-tahu sudah menjalar ke stadium 4 atau stadium 3 ke 4 gitu. Tahu-tahu sudah ke rumah sakit, wah sudah parah ini Pak. Padahal kalaulah bisa tadi kita sering beristighfar apa segala macam, bertobat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa terdeteksi. Artinya bisa kita katakan bahwasanya mencegah itu lebih mudah daripada mengobati. Preventif itu lebih murah dan lebih mudah daripada kuratif atau pengobatan. Ini dan berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu sangat cemburu terhadap orang siapa saja, yaitu orang-orang yang melakukan maksiat. Cemburunya kenapa? Karena dengan melakukan maksiat tersebut, orang tersebut automatically jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Al-Baqarah ayat 209 ya. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya 209, hal ya'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'alamu annallaha azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datanya azab Allah. Tetapi jika kamu menggelincirkan setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Jadi gini, artinya gini. Jadi kita sudah tahu bahwasanya Allah membenci maksiat gitu. Tapi kita masih menjalankan maksiat tersebut. Dan dikatakan di sini bahwasanya setelah datang bayinat gitu, wajaat kumul bayinat, setelah datang tanda-tanda bahwasanya Allah membenci maksiat tersebut, tapi kita tetap melakukan maksiat gitu, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala sangat membenci dan sangat cemburu. Artinya terutama kecemburuan ini akan bertambah jika dilakukan oleh orang-orang yang senantiasa hadir di pengajian, atau dilakukan oleh para gurunya, atau dilakukan oleh lebih ke atas lagi oleh waliullah gitu. Karena sesungguhnya mereka itu mengetahui bahwasanya kemaksiatan itu mereka sangat ketahui gitu. Jadi seharusnya mereka tidak melakukan maksiat tersebut. Terus kenapa kita tidak boleh maksiat? Dikatakan juga di surat An-Nisa ya, di An-Nisa ayat, nanti bisa dilihat 123 ayat 123. Di sini dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 123. Walladzina amanu laisa biamanikum wala amani ahlil kitab may ya'lam su'ay yajza bihi wala lahum min dunillahi waliyaw wala nasyirah.
Jadi kenapa kita tidak boleh maksiat gitu? Karena terkadang kita itu kan seperti ini, terutama maksiat yang ringan ya. Nggak apa-apa lah, insya Allah kita melakukan maksiat ini cuma sedikit kok. Allah nanti akan membalas. Kan saya sudah melakukan beramal soleh, sholat tiap hari, sholat duha tiap hari gitu, puasa Senin Kemis, sholat tahajud gitu, insya Allah Allah akan maafkan gitu. Sehingga maksiat yang kecil tadi itu seolah-olah terlipurkan atau terabaikan gitu. Di sini Allah katakan subhanahu wa ta'ala, ini ayat ini dikatakan bahwasanya menurut para ahli tafsir mengatakan bahwasanya ayat ini sangat ditakuti oleh para sahabat. Tentu ditakuti juga oleh kita gitu. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala katakan di sini bahwasanya jadi janganlah pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu. Jadi pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan dari ahli kita. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapatkan pelindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi balasan Allah terhadap kejahatan itu sudah pasti. Tetapi pahala yang kita lakukan itu sesuai dengan angan-angan tadi itu kan, kita kan udah sholat, udah ini apa segala macam, itu bukan dari angan-angan kita pahala itu, tetapi melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya mau pembahasan ini tidak bisa mencakup semuanya ya. Jadi hanya dari pandangan saya saja, insya Allah nanti dilebarkan di dalam tanya jawab. Makanya contoh gini, apa sih yang termasuk maksiat itu? Maksiat secara individu seumpamanya apa yang Allah perintahkan terhadap diri kita dan apa yang Allah larang terhadap diri kita itu kita langgar gitu. Seumpamanya kita diwajibkan melakukan fardu, sholat dan sebagainya, dan kita dilarang melakukan perbuatan yang haram, minum dan sebagainya. Terus kita salah satunya menjalankan itu, menjalankan salah satunya. Terus kita berpikir kita kan cuma menjalankan salah satu saja, insya Allah Allah memaafkan. Nah itu berbahaya itu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah pasti akan membalas sesuatu hal kemaksiatan kita. Sedangkan masalah pahala itu bukan, menurut ayat An-Nisa 123 itu bukan datang dari angan-angan kita, melainkan datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, semua perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang secara individu, nanti ada perintah individu di antaranya adalah untuk bergabung dengan kelompok gitu, sebagaimana Allah katakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair gitu. Terus kelompok tersebut juga harus mengikuti thariqah dakwahnya Rasulullah. Apa thariqah dakwahnya Rasulullah gitu. Jadi thariqah dakwahnya Rasulullah itu adalah istinab lil hayatil islamiyah, untuk mengebumikan, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala secara kafah gitu, menjalankan mengurus manusia kan, karena Allah menjadikan Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu sebagai khataman nabi yang menyempurnakan ajaran-ajaran yang terdahulu, dan kita sekarang ini dijadikan sebagai umatnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam juga untuk melanjutkan dakwanya Rasulullah itu gitu. Dakwanya Rasulullah yaitu untuk melook after orang-orang kafir gitu, bukan kebalikan, kita di look after orang kafir gitu. Karena kita berpendapat bahwasanya orang-orang kafir itu mereka harus dilayani di dunia ini, karena masalah akhirat atau dilayani atau dihormati di dunia, masalah akhirat itu adalah masalahnya Allah gitu. Karena kita
antum suhada 'alan nas walakinna rasul suhada 'alal muslimin. Jadi kita bertanggung jawab terhadap seluruh manusia. Bertanggung jawab apa? Semuanya. Yang dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu bahwasanya Allah menurunkan Al-Qur'an dan Rasul itu untuk rahmat seluruh manusia itu ini. Jadi bukan rahmat itu kita menebarkan senyum saja, tidak gitu. Tetapi rahmat itu juga bisa memberikan makan kepada seluruh manusia gitu. Bisa memberikan keamatan kepada seluruh manusia, bisa juga memberikan pendidikan kepada seluruh manusia, bisa memberikan kesejahteraan, kesehatan, rumah dan sebagainya kepada seluruh manusia gitu. Jadi seperti itu. Itu kan suatu hal yang besar. Inilah tugasnya Rasul gitu, yang dibebankan kepada kita. Nah, oleh sebab itu apabila miss satu pun yang tadi itu, perkara-perkara tadi baik yang besar yang kecil, itulah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat cemburu ya terhadap perbuatan maksiat tersebut, apalagi dilakukan oleh kita gitu. Nauzubillah. Terus apa dampaknya apabila kita menjalankan maksiat? Kita bisa saja kemaksiatan itu sebenarnya menurut ada beberapa ulama, nanti Anda sampaikan, itu bisa melahirkan kemaksiatan yang sama gitu. Melahirkan kemaksiatan yang sama. Jadi kita berbuat kejahatan, kejahatan itu akan dibuat oleh orang lain, bisa juga seperti itu, dan juga bisa ditiru oleh anak-anak kita gitu. Seperti itu kan, kita mencontohkan tanpa langsung tidak langsung kepada anak kita berbohong. Tanpa disadari dan tidak disadari, anak kita mengikutinya. Itu akan mengakibatkan perbuatan yang sama. Yang kedua adalah kadang bisa saja nih ya, maksiat tersebut membuat tidak membuat badan kita sakit gitu, tapi membuatnya normal saja, sehat kita. Oh, sehat saja kalau Allah berarti sayang sama kita gitu. Tetapi ingat, walaupun keadaan tubuh kita sehat, dari situlah kita akan sulit mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sulit kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulit kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulit kita mendengarkan nasihat dari orang lain gitu. Jadi dampak dari maksiat seperti itu dahsyat itu. Jadi biasanya kalau dinasehati itu mudah gitu, tetapi karena maksiat jadi gampang gitunya. Jadi dari susah, jadi susah gitu. Jadi seperti itu. Dan yang berikutnya adalah setelah orang melakukan maksiat itu biasanya akan membuat orang itu linglung gitu. Linglung apa bahasa ininya? Jadi tidak tahu arah gitu. Bisa jadi karena melakukan maksiat, jadi dia terkadang-kadang membuat suatu hal yang tidak dia sadari gitu. Tahu-tahu dia berbuat yang tidak biasanya gitu. Itu efek-efek maksiat itu. Nah ini jadi menurut Imam Ibnu Qayyim Az-Zauziyah, beliau karamallahu wajhah mengatakan bahwasanya efek dari maksiat itu adalah tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus sulitnya dia menerima kebenaran dengan jelas. Batinnya rusak, daya ingatnya lemah. Waktunya hilang sia-sia. Daya ingatnya lemah ini seperti kita bayangkan saja Al-Imam Syafi'i waktu itu berkata kepada gurunya Imam Waqi kalau nggak salah, dia datang kepadanya, ya guruku, kok saya susah untuk menghafalkan, katanya. Kata imamnya, kamu ada berbuat maksiat, katanya. Kan kita sering mendengar ini kan kisahnya yang masyhur itu, bahwasanya Imam Syafi'i melihat waktu berjalan di pasar ditutupi kupingnya gitu. Terus
suatu ketika melihat singkapan singkapan roknya Ahwat, jadi sehingga ingatan atau hafalan itu hilang gitu. Ini kita bayangkan kepada kita gitu. Makanya ya bisa saja karena kita terlalu banyak maksiat, hafalan kita susah untuk menghafal hal-hal kebaikan atau menghafalkan Al-Quran gitu, atau menghafalkan sesuatu hal yang baik gitu. Jadi seperti itu. Itu menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Juga bisa merusak batin kita. Terus dan maksiat ini dibenci oleh manusia. Nih, bayangkan ya. Dibenci oleh manusia. Artinya maksudnya siapapun itu ya. Suatu contoh gini nih, ada orang yang main judi. Ada yang curang satu. Maksiat tanda kutip ya. Pasti kan dibenci kan? Wah, curang itu, culas itu. Padahal sesama melakukan perbuatan yang jahat gitu. Tapi kita tidak mereken atau tidak mengkuat bahwasanya judi adalah perbuatan yang baik ya, atau tidak maksiat. Tetapi di antara kalangan orang yang pembuat maksiat pun gitu, dia kalau ada yang curang itu pun gak suka gitu. Begitupun sama dengan orang yang mencuri atau copet gitu. Copet itu kalau habis beroperasi terus dikumpulkan, dibagi-bagikan, ada yang curang satu gitu, ada yang tidak disetorkan, pasti kan marah dia. Tidak disukai oleh manusia ini, apalagi oleh orang Islam, apalagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah cemburunya di situ. Oleh sebab itu ya, terus beliau juga dikatakan bahwasanya orang yang maksiat itu diharamkan untuk mendapatkan ilmu. Karena apa? Allah tidak mencampur adukan yang hak dan yang batil gitu. Ilmu Allah itu suci, dan perbuatan maksiat itu sesuatu hal yang kotor atau yang hitam itu. Dan ini tidak bisa berjalan berbarengan. Seumpamanya kita melakukan kajian sahabat hijrah tapi kita bermaksiat itu. Karena kan kita berpikir, yang di atas tadi yang Ana sampaikan sebelumnya, wah, kita insya Allah maafkan kok kita ngaji sahabat hijrah pagi ini, sahabat hijrah ini setiap hari kok, setiap minggu saya melakukan maksiat kayak gini ya nggak masalah. Saya barengi dengan kebaikan, dan maksiat saya barengi dengan kebaikan, maksiat saya barengi dengan sodakoh gitu. Itu tidak bisa menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan dihinakan oleh musuh-musuh Allah. Nih, dihinakan oleh musuh-musuh Allah nih, maksiat ini. Jadi kalau kita berbuat maksiat itu, di antara maksiat itu yang dilakukan oleh seluruh orang itu adalah tidak menjalankan hukum Allah gitu. Ini makanya kenapa kita itu dihina oleh seluruh manusia atau musuh-musuh Allah, tidak dihormati sebagaimana dulu itu kata Rasulullah, kalian itu ditakuti atau dihormati 1 bulan perjalanan. Sekarang tuh boro-boro ditakuti, kita itu malah dimakan oleh orang-orang kafir itu. Ada hadis yang mengatakan bahwasanya kita itu seperti hidangan makanan yang dikerumuni oleh orang-orang yang lapar. Itulah kondisi karena kita melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan apa? Kemaksiatan jamaah, kemaksiatan individu yang tidak menjalankan perintah Allah, atau tadi sengaja tidak bersengaja menjalankan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah timpakan masalah ini gitu. Terus juga menurut beliau karamallahu wajah juga membuat dada sesak, juga merusak hati, dan menyia-nyiakan waktu, cemas yang berkepanjangan, serat rezekinya, hatinya guncah, terus yang hal-hal negatif, maksiat dan lalai tidak bisa berzikir kepada Allah gitu. Sebagaimana ini maksiat yang membuat lalai kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita susah gitu beringat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak menerima atau tidak menyamakan
atau tidak menerima orang-orang yang berbuat maksiat gitu. Jadi jangan berpikir, oh saya sudah berbuat baik ini, terus bermaksiat sedikit lah nggak apa-apa lah, Allah akan menerima amalan kita. Enggak, tadi kan di surat An-Nisa 123 itu kan mengatakan bahwasanya perbuatan yang maksiat itu sudah akan pasti diajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di surat Luqman itu Allah Subhanahu wa taala katakan juga Allah itu akan membalas perbuatan kita. Surat Luqman ayat 15 ya. Allah itu akan membalas perbuatan yang walaupun sebesar biji jarah. Itu. Jadi maksiat sebesar apapun, kebaikan sebesar apapun akan dibalas. Sedangkan kebaikan itu belum tentu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Makanya mengerikan ini. Nah, itulah salah satu dampak-dampak daripada maksiat yang dilakukan oleh kita. Ini salah satu juga efek daripada kemaksiatan ya. Mungkin kita pernah mendengar kisah bahwasanya tingginya Nabi Adam itu 60 hasta atau 30 meter ya. Terus ada waktu zamannya Rasulullah itu Abu Hurairah tuh bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kok kita sekarang segini gitu tingginya, sedangkan bapak kita dulu itu 60 hasta gitu. Kenapa demikian? Itu berkat kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia sehingga menyebabkan menyusut gitu, menyusut tingginya itu. Kata Rasulullah seperti itu. Makanya ya, sangat dahsyat ini. Bukan saja berakibat kepada diri sendiri, tetapi juga ke alam semesta ini maksiat ini. Sangat bahaya ini. Nah, ini yang terakhir. Tadi kan sesuai dengan judulnya, maksiat ini dapat berdampak kepada dakwah. Dapat berdampak kepada dakwah atau jamaah dakwah. Atau kalau dalam istilah itu kan Rasulullah SAW bersabda, waman atau ani fakot atau Allah, waman aswani fakot asallah, waman atau atau amiri fakot atau ani, waman aso amiri fakot aswani. Barang siapa bertakwa kepada Allah, bertakwa berarti dia bertakwa, barang siapa yang menuruti aku, kata Rasulullah, dia menuruti Allah. Dan barang siapa yang tidak menuruti aku atau bermaksiat kepada aku, dia bermaksiat kepada Allah. Dan barang siapa yang taat dan turut kepada amirnya, maka dia sesungguhnya taat kepadaku. Dan barang siapa yang maksiat dan tidak taat kepada amirnya atau pemimpinnya, sesungguhnya dia tidak taat kepada aku. Ini kejadian yang yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai contoh ya, contoh oleh seharusnya contoh kita sekarang ini kejadian pada saat perang Uhud dan perang Hunain. Perang Uhud itu kan ceritanya bagaimana dampak kemaksiatan itu walaupun dilakukan oleh individu. Dalam hal ini perang Uhud itu kan Rasul mengatakan kepada pasukan pemanah yang jumlahnya itu 4% dari seluruh pasukan ya. Dikisahkan kalau di Sirah itu pasukan pemanah itu 4% dari 1000. 4% dari 1000 itu kurang lebih 0,4% ya, maaf ya. 4% atau 0,4%. Kalau 4%-nya itu jadi 40 ya. 40 ya. 40 orangan lah kurang lebih, 40 orang lah jadi pasukan pemanah itu. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kamu tetap di bukit Uhud ini,
walaupun apapun yang terjadi. Tetapi pada saat itu setelah pasukan kaum muslimin pasukan kafir itu lari tunggang landang dan pasukan kaum muslimin lagi membereskan ghanimah, para pemana ini tergoda gitu. Ada sebagian yang tidak tergoda atau tidak ikut gitu, dia tetap di atas. Tapi kan ada sebagian yang lari gitu, yang lari turun kan. Tunggu semuanya, jangan turun. Kalau di ini kan disirahkan bagus nih. Jadi tunggu, jangan turun gitu. Tetap ada beberapa orang tuh yang lari ke bawah dan ikut mengumpulkan ghanimah tadi. Karena tergiur kan dengan ghanimah yang sebegitu banyaknya kan. Ternyata pasukan Khalid datang dari belakang dan membunuh mereka, sehingga dari ketidaktaatan atau neglect order dari pemimpin, jadi menyebabkan 70 orang meninggal. Bahkan Rasulullah SAW pun giginya patah pada saat itu. Dan di surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala ini kita bisa mengambil hibroh dari sini nih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan memaafkan mereka. Kata Hasan Al-Basri, ditanya oleh muridnya, ya Hasan Al-Basri, ya guruku, kenapa Allah memaafkan mereka? Katanya, kalaulah Allah tidak memaafkan mereka, mungkin Allah akan membunuh seluruhnya pasukan Uhud itu. Jadi karena Allah sudah memaafkan mereka, jadi Allah cuma tetap menyelamatkan mereka gitu. Pun dalam perang Hunain nih, kemaksiatan apa yang dilakukan oleh kaum muslim pada saat itu? Perang Hunain itu terjadi setelah Fathul Mekah nih. Perlu juga kalau teman-teman mau buat sirah, setelah Fathul Mekah. Setelah Fathul Mekah itu orang-orang yang baru masuk Islam termasuk di dalamnya itu Abu Thalib, Abu Sofyan dan pasukan-pasukan kafir Quraisy itu mengatakan seperti ini, mengatakan ujub. Wah, kita tidak akan kalah, ini pasukan kita 12.000 gitu. Tidak akan kalah. Rasulullah pada saat itu merasa nggak enak. Padahal Rasulullah pada saat mengatakan awal sebelum berangkat itu, kalian akan, pada saat ada mata-mata dikirimkan oleh Rasulullah untuk mengetahui kondisi pasukan lawan, dikatakan bahwasanya lawan kita itu membawa semua hartanya, semua keluarganya, semua hewan-hewannya katanya. Kata Rasulullah, nanti itu semua menjadi milik kalian. Padahal Rasul sudah mengatakan seperti itu. Tapi dalam perjalanan ke lembah Hunain itu, ternyata Rasulullah itu datanya telat gitu. Pasukan musuh sudah ada duluan di sana. Jadi banyak pasukan musuh sudah bersiap di celah-celah bukit di atas gunung tuh, sudah mempersiapkan panah dan berbagai macam alat-alat untuk menggempur Rasulullah. Sehingga pada saat terjadinya perang Das itu, pasukan kaum muslim kocar-kacir gitu. Terutama orang-orang, bahkan hampir semuanya lari nih. Tapi kan karena ada keimanan yang teguh oleh Muhajirin dan Ansor, sehingga Rasul melalui Allah memberikan kekuatan kepada Rasul untuk memanggil kembali orang-orang Ansor itu. Ya Muhajirin dan Ansor, katanya, kalian itu orang yang diridhoi oleh Allah, sehingga mereka ingat gitu, kembali lagi. Walaupun pada saat itu menang akhirnya, tetapi gara-gara tadi perbuatan maksiat, membanggakan diri, ujub itu merasa dirinya hebat. Terus ya hal seperti itu yang membuat Allah menegurnya gitu. Ini kembali lagi ke perang Uhud. Bayangkan ini, subhanallah, para sahabat yang ikut perang Uhud itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Melakukan maksiat saja sudah ditegur oleh Allah seperti itu.
Apalagi kita yang bukan, nggak tahu kita ini surga, masuk surga atau enggak gitu. Kita berbuat maksiat gitu. Wah, kayak apa itu, Masya Allah. Nah, makanya dan mereka orang-orang yang ikut perang Uhud itu diberi ampun atau diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi yang tidak ada dosa besar apabila kita selalu menggempurnya dengan istighfar, dan tidak ada dosa kecil apabila kita melakukannya berulang-ulang, itu seperti tabungan jadinya. Nah itu jadi itu saja insya Allah. Jadi ingat bahwasanya Allah membenci dan cemburu terhadap perbuatan maksiat, baik maksiat yang terang-terangan secara zohir maupun secara batin, baik maksiat yang besar maupun maksiat yang kecil. Dan terkadang kita itu akan lupa dan lalai terhadap perbuatan maksiat yang kecil. Sedangkan Allah mengatakan di surat An-Nisa 123 dan surat At-Taubah yang itu, yang surat Luqman ayat 15 itu, Allah akan membalas perbuatan maksiat sedikit walaupun itu kecil sebesar biji jahroh. Semoga kita bermanfaat untuk kita, terutama untuk diri anak sendiri. Silakan, mungkin ada sisi lain yang belum disampaikan oleh Al-Fakir, bisa digali dalam tanya jawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.